dengan saya Melisa. Saya Kak Cica. Kita di sini ditemani oleh Kak Nini. Halo. Dan Kak Imel. Halo. Ditemani oleh adik-adik dari lingkungan Santa Ana. Hai. Kita hari ini adalah manakah hukum yang terutama? Tujuannya ialah supaya anak memahami hal utama yang harus dilakukan sebagai orang Kristiani. Mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami dari sekami lingkungan Santa Ana mau berdoa, bernyanyi, dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Kitab suci dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Teman-teman, kita akan mendengarkan bacaan minggu ini. Teman-teman duduk yang manis ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dengan kitab para nabi. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bacaan minggu ini. Sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Bruder Sigit. Yuk, mari mendengarkan. Halo adik-adik semua yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga adik-adik dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu dari Injil Matius. Bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-30 mengajak kita semua, adik-adik yang ada di rumah, untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberi 5 huruf untuk kita semua merenungkan. 5 huruf yang adalah kata kunci, yang adalah mantra untuk adik-adik semua yang harus selalu diingat, yaitu adalah K A S I H. Sekali lagi, K A S I H. Ya. Kasih. Ya. Adik-adik tentu saja sudah mendengar kata kasih. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Luar biasa adik-adik sekali. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Adik-adik, bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Ya, kita diajak setiap hari untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, caranya salah satunya adalah dengan berdoa. Kalau adik-adik berdoa, berdoalah dengan serius, mintalah pada Tuhan. Ya, Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik semua. Ya, doa yang sungguh dirasakan, yang sungguh diperlukan oleh adik-adik semua. Ya. Kemudian yang kedua, kita membuat tanda salib, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menunjukkan bahwa kita semua adalah orang Katolik, orang Kristen yang mengimani Yesus. Masih banyak contoh lagi yang adik-adik bisa buat, ya, mengimani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran, akal budi. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adik-adik, kita diajak juga selain mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya, misalnya kalau adik-adik di rumah, ya, kita mengasihi siapa sesama kita di rumah, yaitu bapak, mama, orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya, dan siapapun. Nah, 5 kata K A S I H, ya. Kasih, satu kata 5 huruf, ya, menjadi mantra untuk kita semua. Semoga adik-adik dan saya, kita semua dibantu oleh Tuhan untuk mau mengasihi, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada di hatimu, Tuhan ada di hatiku, Tuhan ada di hati kita, damai meraja. Tuhan ada di hatiku.
Yesusku, siramilah aku dengan cinta dan kasih-Mu. Yesusku, siramilah aku dengan air matamu. Tuhan ada di hatimu, Tuhan ada di hatimu, Tuhan ada di hati kita, damai meraja. Tuhan ada di hatimu, Tuhan ada di hatimu, Tuhan ada di hati kita, damai meraja, damai meraja, damai meraja. Semangat! Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, ayat emas kita minggu ini ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bunda Maria! Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes! Sebelum kita menutupi kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam tembus kami hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti